Sehari-hari Mbak Dea itu seperti apa sih, Bu? Sehari-hariannya ya ibu rumah tangga, terus ada kegiatan dia punya usaha, apa itu, usaha makanan, dimsum itu kan. Dia kan ada ini apa itu kayak ini di kampus. Itu jadi setiap pagi itu dia nganter itu ke pegawainya di apa itu ditatain. Itu udah selesai. Kalau kemarin itu nggak ada pegawainya, dia sendiri yang ngejagain. Jadi dari pagi dia berangkat ke Polbis bawa itu dagangannya sampai pulang kampus, pulang itu baru dia tutup pulang gitu. Kalau ada pegawainya ya dia datang pagi bawa apa itu dagangannya diiniin, terus diarahkan pegawainya begini, pulang ke rumah sesuai itu dia ya seibu rumah tangga lah, menyiapkan suaminya sarapan, nyuci baju gitu, ya setrika, itu aja kegiatannya. Untuk secara karakter sendiri sifatnya seperti apa sih? Periang kah atau seperti apa sih? Oh periang, anakku periang, ramah, dan nggak ada punya rasa jelek ke orang. Anakku itu nggak ada punya prasangka buruk ke orang gitu, enggak. Makanya dia itu juga nggak punya prasangka buruk ke orang yang ini apa itu bunuh dia gitu, nggak ada. Ada lagi ya? Dia Permata Harisma, seorang perempuan muda berusia 27 tahun yang tinggal di komplek perumahan PJT 2, Blok D, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah di dalam rumahnya. Penemuan tragis ini dilakukan pertama kali oleh pembantunya ketika kembali dari warung sekitar pukul 13.30 WIB pada Selasa, 12 Agustus 2025. Kematian Dea yang diduga kuat sebagai kasus tindak pidana pembunuhan sontak mengguncang masyarakat setempat, membuat suasana menjadi mencekam dan penuh duka. Polisi dengan sigap merespons kejadian tersebut dengan mengamankan lokasi menggunakan garis polisi dan melakukan investigasi intensif. Tim Inavis dari Polres Purwakarta segera turun tangan untuk melakukan proses identifikasi dan pengumpulan bukti, demi mengungkap misteri di balik kematian tragis Dea. Dia dikenal luas sebagai sosok yang tidak hanya cerdas tapi juga pekerja keras dan penuh semangat hidup. Sang ibu, Yuli Ismawati, berusia 55 tahun, yang saat ini tinggal di Perum POJ Sadang, Desa Cisereuh, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, dengan penuh haru menceritakan keseharian putrinya yang selalu dipenuhi energi dan dedikasi tinggi. Yuli menjelaskan bahwa dia menjalani hidupnya sebagai ibu rumah tangga yang sangat aktif sekaligus seorang wirausaha muda yang penuh ambisi. Ia memiliki usaha makanan kecil berupa dimsum yang dirintisnya sendiri. Meskipun disibukkan dengan tugas sebagai ibu dan mahasiswa, dia selalu mampu mengatur waktu dengan baik untuk mengelola bisnisnya. Setiap pagi, ia rutin membawa dagangan dimsumnya ke tenan yang ia kelola di sekitar kampus Politeknis Bisnis, Polbis, Purwakarta. Dalam kondisi sibuk, jika pegawainya absen, dia sendiri yang menjaga dan berjualan dari pagi hingga sore hari tanpa kenal lelah. Yuli mengenang betul bagaimana dia memulai hari-harinya sejak pagi dengan semangat juang tinggi. Berangkat membawa dagangan, mengarahkannya secara telaten kepada pegawai saat hadir, dan begitu pulang selalu menyempatkan diri untuk mengurus semua aktivitas rumah tangga seperti menyiapkan sarapan untuk suaminya, mencuci pakaian, dan menyetrika. Semua itu dilakukannya dengan ketulusan hati, layaknya seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Lebih dari sekadar sosok yang pekerja keras, Yuli menekankan bahwa dia adalah pribadi yang sangat hangat, ramah, dan penuh kasih. Dia selalu melihat kebaikan dalam setiap orang, bahkan kepada mereka yang mungkin pernah menyakitinya sekalipun. Sikap tanpa prasangka buruk itulah yang paling melekat dalam ingatan ibunya, membuat kepergian dia terasa begitu berat dan menyayat hati. Suara Yuli pun bergetar penuh emosi saat ia mengenang putrinya yang periang, selalu tersenyum, dan menyebarkan keceriaan tanpa mengenal lelah. Kematian tragis Dea tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan teman.
tetapi juga meninggalkan tanda tanya besar bagi masyarakat sekitar yang berharap agar pelaku dapat segera ditemukan dan diadili.